Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah. Hayya nabda darsana bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Alhamdulillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rajim. ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini pertemuan terakhir untuk balaghah ya. Materi 30 berjudul Uslub Al-Hakim. Uslub al-hakim art- secara bahasa adalah gaya orang yang bijaksana. Uslub itu gaya atau model. Al-hakim adalah orang yang bijaksana. Namun secara istilah di dalam ilmu balaghah, uslub al-hakim adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar dari persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan karena mutakalim ingin agar mukhatab perhatiannya dialihkan dan lebih memerhatikan masalah yang lain. Jadi kayak seperti mengalihkan perhatian mukhatab dari persoalan yang awal. Contohnya, kita masuk pada contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul katakanlah, hiya mawaqitu linnasi wal haji. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji. Yang pertama, kalimat yang pertama, yas'alunaka 'anil ahillah. Yang ditanyakan di sini adalah tentang bentuk bulan sabit yang ada di langit yang setiap malamnya itu berubah-ubah. Dan untuk memahami jawabannya itu kan harus menguasai ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum berkembang. Apa namanya? Ilmu astronomi itu ya. Oleh karena itu, jawabannya dialihkan pada manfaat bulan sabit sebagai penunjuk waktu. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya kan ingin mengetahui kenapa bulan sabit itu berubah-ubah bentuknya. Apa rahasia di balik itu? Tapi karena pada waktu itu belum menjadi urgensi untuk dibahas, ya, eh, jawabannya itu dialihkan, dibelokkan menjadi fungsi atau manfaat dari bulan sabit tersebut sebagai penunjuk waktu. Jadi pertanyaannya ya tidak dijawab secara langsung ya, tapi dialihkan agar orang itu lebih fokus pada hal-hal yang bisa mereka pahami, bisa mereka jangkau. Contoh lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Boleh man yuridu an yaqra hadhihi al-ayah lana. أنا أستاذة. Nah, sudah. Uhti Hanifah awalan. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Baik, syukran Ukti Hanifah. Ini juga dimulai dengan pertanyaan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang seharusnya mereka infakkan, yang mereka nafkahkan. Ini kan esensinya pada barang atau berwujud apa nafkah itu. Tapi dijawab dengan qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apapun, dalam bentuk apapun harta yang kamu nafkahkan. Nah, ini difokuskan pada ini orang-orang yang berhak menerima apa namanya nafkah tersebut ya. Jadi nggak usah fokus pada bentuknya atau macam-macam nafkahnya, tapi lebih eh, fokuskan perhatian pada siapa yang berhak menerima atau mendapatkan nafkah tersebut, yakni lil walidaini kepada kedua orang tua, al aqrabin kerabat, al yatama wal masakin wabni sabil. Yang dimaksudkan Al-faktum, nafkah ini artinya infak ya, maksudnya membelanjakan harta yang bukan kewajiban itu. Jadi misal nih orang mau sedekah ya, bingung enaknya sedekah apa ya, baiknya sedekah apa ini, mikir 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 malah nggak jadi-jadikan. Nah, terus disuruhlah di sini ya, pul apapun yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan. Mau ngasih apapun, yang penting kamu kasih itu ke yang pertama kedua orang tuamu, kemudian kerabat, baru anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ini juga menunjukkan urutan keutamaan orang yang diberi infaknya itu ya. Semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin utama kan. Jadi didahulukan orang tua, kemudian kerabat, ya, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ini isyarat bahwa Allah ingin agar kita lebih fokus memberi nafkah daripada bentuk hartanya. Ya tadi ya, tidak usah mikir-mikir apa wujud hartanya ya, tapi fokus pada langsung saja diberikan kepada siapa ini, kepada kedua orang tua, kerabat, dan seterusnya. المثال الثالث نفضل لأخينا بغداد لقراءة هذه الآية. Naam, Ustazah. Yang surat Asy-Syu'ara yang ini. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinun. موقنين. Oh, muqinin. Nah, Artinya, artinya Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Itulah Tuhanmu. Jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Surat Asy-Syu'ara ayat 23-24. nah, ini juga ada pertanyaan, kemudian jawabannya dialihkan ya. Ma Rabbul Alamina. Siapa Tuhan semesta alam itu? Jadi Fir'aun di sini karena dia ini ya zalim begitu. Yang ditanyakan adalah esensi Tuhan semesta alam. Artinya, kenapa dia menggunakan kata tanya ma? Nah, di sini menggunakan kata tanya ma ya, bukan man. Seharusnya kan kalau siapa Tuhan itu kan man, tapi dia menggunakan ma. Ini karena menanyakan sebenarnya Tuhanmu itu apa bentuknya atau apa wujudnya gitu. Karena kan Tuhan bagi orang-orang yang zaman dahulu itu kan berwujud misalnya matahari atau semisalnya begitu ya, atau pohon dan sebagainya. Itulah kenapa menggunakan kata tanya, ma, apa sebenarnya wujud Tuhanmu itu? Nah, pertanyaan itu
Dijawab tentunya tidak akan dijawab itu ya pertanyaannya seperti itu, melainkan Nabi Musa menjawab dengan sifat-sifat Allah menggunakan uslub al-hakim ini. Sebagai isyarat bahwa mencari tahu esensi Allah adalah kemustahilan yang tak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Kalau Nabi Musa menjawab Tuhan pencipta langit, ini kan hanya salah satu dari sifat-sifat Allah yang Maha menciptakan, ya, langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Ini hanya salah satu dari sifat atau af'alnya Allah ya. Jadi bukan menjelaskan esensinya, tapi menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah dalam salah satu sifat penciptaannya ini. Contoh lainnya, qila li syaikhin haramin kam sinnuka faqala inni kun'imah bil afiyah. Seorang kakek tua ditanya, "Berapa usiamu?" Lalu ia menjawab, "Aku merasa senang bisa sehat. Aku sudah mendapatkan nikmat yang berupa kesehatan." Jadi pertanyaan berapa usiamu ini justru dijawab dengan sesuatu yang lebih bijaksana. Nggak apa berapapun usiaku kan nggak penting. Sebenarnya yang paling penting adalah aku masih diberi kesehatan, masih diberi afiah ya, masih diberi kesehatan, afiah dan usia yang panjang. Ini kayaknya cocok untuk pertanyaan-pertanyaan netizen itu ya. Misalnya ditanya, kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu. Dialihkan saja ya. Alhamdulillah masih bisa bernafas gitu kan. Nggak usah fokus ke pertanyaannya. Nah ini kita bisa menggunakan uslub al-hakim. Pada contoh di atas, si penanya bertanya tentang usia kakek itu, tapi yang disampaikan oleh si kakek adalah bukan hal yang diharapkan. Ya, apa? Itu ya, fokus ke hal yang positif saja kan. Kenapa harus harus eh, cari tahu usianya, begitu kan? Biasanya, apalagi untuk kaum perempuan ya, usia itu biasanya menjadi suatu rahasia sensitif begitu kalau ditanya usia. Bisa itu pakai uslub Apalagi al-hakim. belum nikah-nikah. Ya, betul Pak Salehun. Aduh. Yang terpenting, nah ini kita perlu garis bawahi. Yang terpenting baginya bukan jumlah usia, tapi kesehatan yang dapat membuatnya bahagia. Ya, kita fokus pada hal-hal positifnya saja. Masih diberi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan. Lebih penting daripada berapa usianya kan. Ini uslub al-hakim ini sangat cocok untuk menjawab orang-orang yang kepo. Masya Allah. Kapan poligami? Tapi dijawab satu saja sudah pusing. Masuk uslub hakim. Ya kalau itu bukan hakim dong. Yang hakim itu ketika ini jawabannya itu terasa menenangkan gitu loh. Kalau itu satu saja sudah pusing itu bukan al-hakim. Itu Masya fakta Allah. ya. Nah ini untuk memahami uslub al-hakim ini kita coba memahami beberapa hal ini. Untuk menelisik keindahan uslub ini, kita harus mengetahui tujuan-tujuan balaghi dari uslub ini dan efek yang ditinggalkan olehnya. Yang pertama, uslub ini menjadi sarana untuk merenung dan berpikir. Nah, ini sangat dalam sekali ternyata ya tujuannya. Misal tadi ya, si kakek itu menjawab yang apa namanya? Saya bahagia masih diberi kesehatan. Itu kan membuat orang berpikir, oh iya ya, sampai usia yang sangat tua itu bukan bukan memikirkan hal-hal yang tidak penting, tapi lebih fokus pada bersyukur, kemudian em, fokus pada sang pemberi nikmat, kan begitu. Menjadi sarana untuk merenung dan berpikir bagi mukhatab ya.
Yang kedua, mengandung pesan yang dalam untuk mukhatab dengan memikirkan antara pertanyaan dan jawaban. Sehingga jika mukhatab dalam keadaan yang salah, akan tersadar akan hal itu. Nah, misalnya tadi ya, orang tua, orang yang sudah sepuh ditanya usia. Ini mungkin begini ya. Mungkin kadang-kadang memang orang penasaran sampai setua ini usianya berapa. Tapi kan kadang ada juga orang yang kurang berkenan kalau ditanya usia. Kemudian akhirnya dijawab dengan Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Nah, ini akhirnya kan ini membuat mukhatab itu berpikir kembali. Oh, ternyata apa ini ya pertanyaan saya menyinggung ya. Kan akhirnya begitu, membuat dia berpikir ulang. Cocok sekali untuk orang-orang yang kepo ini. Biar dia mikir ya. Selanjutnya untuk Memang gimana? eh, apa mau tahu? Eh, ya, karena juga kadang ada beberapa pertanyaan yang seharusnya nggak diucapkan gitu. Jadi ya muncul jawaban yang boleh dibilang terkesan mungkin agak rasanya di luar konteks. Padahal sebenarnya ya untuk ya biar lebih Untuk terkesan mengalihkan dari pertanyaan menyinggung, tadi ya. tidak menyinggung yang sang penjawab juga. Tapi ya itu untuk membuat si penjawab untuk berpikir apa seperti yang kayak Ustazah bilang tadi untuk dua kali apa yang telah dia jawabkan tersebut. Iya, benar. Supaya dia jadi mikir terus nanti nggak tanya lagi itu ke orang lain. Oh iya, apa pertanyaan saya ini menyinggung ya gitu. Biar mikir dia, jangan cuma ngomong doang. Mm-mm. Kemudian untuk menguatkan faedah atau pesan yang disampaikan mutakallim. Misal yang di ayat tadi ya, jangan fokus pada apa bentuk sodakoh atau infaknya. Fokus pada eh, apa tindakan untuk langsung nafkah tadi ya, atau infak tadi kepada orang-orang yang disebutkan. Al-walidain, kedua orang tua. Nah, ini ada contoh dari Ustadz Muhammad Ikhwanul Fauzi. Coba kita nanti analisis ya. Jadi menguatkan lebih fokus pada tindakan langsung tadi, infak kepada kedua orang tua, kerabat, yatama, masakin, dan ibnu sabil. Berikutnya untuk melunakkan hati seseorang. Nah, kalau orangnya peka, pastinya kan ketika dijawab dengan ucapan yang bijaksana, ya, apa namanya, lebih mengena di hati. Tentunya dia bisa lebih berpikir dan introspeksi diri, akhirnya hatinya pun melunak. Tapi kalau dia Gak apa-apa. nggak mau berpikir ya, sama aja ya. Kemudian sangat bermanfaat dalam bidang dakwah dan pendidikan. Ketika seorang dai atau guru bisa menyampaikan maksudnya dengan uslub yang luar biasa, dengan memalingkan mukhatab kepada makna yang diinginkannya tanpa disadari oleh mukhatab, karena ia sudah terlanjur dipikat oleh informasi yang lebih penting baginya. Ini bisa diadaptasi, terutama bagi speaker begitu ya, entah itu di bidang dakwah ataupun pendidikan. Karena orang akan lebih fokus terhadap apa yang kita sampaikan daripada yang tadi, misalnya yang ditanyakan gitu. Ini agak nyambung dengan apa ya, kemampuan, ya, 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 memang ya, kemampuan berbicara sampai balik begitu, sehingga orang bisa menggiring perhatian audiens atau mukhatab kepada sesuatu yang dia sampaikan. Ini sebuah kelebihan ya bagi seorang public speaker. Baik, tadi contoh dari Ustadz Ikhwan Al-Fauzi. Ada seorang yang bertanya, Kam ma'aka minal mal? Kamu punya, berapa sih jumlah harta kamu? Jawabnya, ma'indi yakfini wa yughnini an su'alin nas. Wah, ini menusuk sekali ya. Ma'indi yakfini wa yughnini an su'alin nas. Ma-nya ini ma nafi ya Ustaz. Ma indi.
Oh, bukan. Ma Laisa mana fi ma syai'un. mausulah ya. Masih. Nah, ma apa yang ada padaku. Iya, betul. Mausulah ya, Ustaz. Yang aku punya adalah harta yang aku punya itu sudah bisa mencukupkanku dari pertanyaan manusia. Intinya apa ya? Udah kamu pokoknya nggak perlu tanya berapa berapa yang Il. hartaku lah. Berarti ini Ibaratnya soal jumlah soal hartaku itu lunas bisa huna membungkam mulutmu. Misalnya gitu ya. Jadi nggak perlu soal detail. an soal nas rubama huna tolap ya. Walap, Tolap wa walis. amma sa'ila fala tanhar ay bermakna soal ay ani soal mengemis rubama. Bukannya pertanyaan kama akan mal itu, Ustaz. Maksudnya kan kepo tuh, pengen tahu berapa jumlah hartanya. Terus pokoknya hartaku itu bisa membungkam pertanyaanmu gitu. Oh, rubama tapi saya paham dari wa yugnini an soalin nas dan oh iya bisa. Yakfi Mungkin terlalu. wayuni artinya kan menampik itu kan, menampik Ya, pertanyaan orang-orang. oh, nah. Kalau uslubul hakim menjawab kapan nikah itu saya bagaimana ya? Itu kayaknya bagus diterapkan deh. Apa ya? Oh, Kak, kemarin itu ada Dewi Sandra ya, ketika ditanya kenapa belum punya anak. Terus gimana? Saya bisa apa? Kan itu semua di tangan Tuhan. Saya juga gak bisa minta. Tuhan itu lebih tahu. Mungkin saya belum pantas, belum mampu jika harus diamanai seorang anak. Tapi pokoknya lebih lebih dalam lagi. Pokoknya itu nyelekit banget ya bagi si penanya. Ya bener sih. Bisa apa ya kita orang apa? Anak itu kan hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa kita nggak bisa minta, nggak bisa nolak juga. Artinya maksudnya kita nggak bisa mewujudkan dengan tangan kita sendiri, tidak bisa juga menolak itu. Aneh itu ya. Kalau yang meme-meme yang beredar itu ketika ditanya kapan nikah, dijawab balik, gini, kapan kamu nikah? Teman-teman kamu udah pada nikah tuh. Terus dijawab sama gini. Kalau Kak, apa namanya? Lah, lah Anda kapan meninggal? Teman-temannya tuh udah pada meninggal. Tapi itu bukan hakim ya. Sangat tidak bijaksana itu. Hal hunaka soal? Ana ada soal Ustazah. Ini. Fadhali. Kan kalau yang Uslub Al-Hakim ini kan disebutnya kalau ini bahasa gaya orang yang bijaksana. Jadi Nah, bentuknya kan berkesan seperti mengalihkan isu atau soal pertanyaan yang sebelumnya. Tapi sebenarnya itu masih menjawab apa yang pertanyaan yang ditanyakan oleh sang sang apa mukhotob atau mutakalim di sini ya. mutakalim. Mutakalim ya. Jadi nampaknya seperti apa lebih memperhatikan masalah yang lain tapi masih berkesinambungan gitu menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau di sini kalau Ustazah, kalau seandainya dia hmm, kayak pengalihannya itu daripada dia menjadi semacam solusi atau saran gitu, tapi memang jatuhnya kayak seperti berdalih, itu jatuhnya bukan uslub al-hakim kah Ustazah? Atau gimana? Hanya jadi kalam biasa itu semacamnya. Di uslub al-hakim itu tujuannya bisa kayaknya bisa macam-macam ya. Yang intinya mengalihkan ke sesuatu yang lebih penting itu. Tapi yang paling terlihat di dalam uslub al-hakim secara zahirnya itu adalah kalimatnya itu bijaksana ya, bukan sesuatu yang justru malah eh, semakin rendah gitu. Kayak misalnya tadi ditanya kapan nikah terus dijawab kapan meninggal itu kan tidak tidak bijaksana sekali. Jadi yang kelihatan
menenangkan, membuat orang berpikir dan merenung itu di situ kuncinya uslub al-hakim. Meskipun tujuannya untuk macam-macam tadi ya, misalnya mengalihkan atau apa yang lain. Berarti pengalihan isu tapi masih kalau seandainya masih memberikan dampak kepada sang mukhatabnya berarti masih tetap termasuk usul al-hakim ya berarti ya Ustazah ya. Nah, Kalau hmm, syukron Ustazah untuk ini penjelasannya. hmm, soal akhir, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengantar tawafel mungkin. Ya Ustazah, pengantar tuafel. Boleh. Kita masih penasaran juga. عفوا أستاذة هذا أرسلت في قائمة chat هل هكذا يعتبر حكيم أم لا؟ زواج رزق والرزق له وقت كتبه الله والأولى أن نسأل الله أن يجعله خيرا إذا جاء. Masya Allah, ini bijak sekali. Ini contoh uslub al-hakim ya. Kapan nikah? Mata satatazawwaj. Az-zawaju rizq. Warizqu lahu waqtun katabahu Allah. Al-awla an nas'alallah an yaj'alahu khairan idza jaa. Nah, jayyid jiddan Ustaz. Memang betul ya, tadi kayak kawan punya anak itu kan sebuah rizki. Kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar setiap hari, tapi datangnya rizki itu kan di luar ke di luar kekuasaan kita, di luar kendali kita kan. Bisa jadi kita langsung dapat, bisa jadi juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kapanpun datangnya itu kan pasti sudah menjadi ketetapan Allah. Bisa dicatat ini buat yang jomblo-jomblo. Syukron, Ustadz Ikhwan. Tamam, nastamir ila al-madkhal, ila TOEFL. Struktur ujian TOEFL. Ini kita di awal langsung disajikan bagaimana bentuk TOEFL itu. TOEFL or Test of Arabic as a Foreign Language adalah ujian standar untuk mengukur kemampuan bahasa Arab non-native speaker, terutama di lingkungan akademik dan kelembagaan. Ada 3 bagian di dalam TOEFL. Yang pertama adalah istima, listening atau mendengarkan. Jumlah soalnya ada 50 dengan durasi waktu 40 menit. Ini beberapa tujuannya adalah mengukur kemampuan memahami percakapan singkat yang tentunya yang didapat lewat pendengaran ya. Dialog dan ceramah atau teks lah ya, teks dalam bahasa Arab. Artinya kita kan kadang mendengarkan orang berbicara bahasa Arab biasanya dari orang Indonesia kan. Padahal lahjah Arab itu tentunya berbeda ketika orang Indonesia yang mengucapkan. Nah, untuk bisa memahami itu, kita perlu latihan istimak ini. Soalnya kadang misalnya ya, kadang kayak misalnya bilat, bilat, lantai itu dibacanya seperti al-balad, al-balad. Padahal baknya kasroh. Nah, itu kalau kita tidak mengetahui, yang pertama ya, misalnya kita nggak tahu mufradatnya apa. Terus kita dengar dan mujarrodul istima, artinya kita hanya mendengar langsung ditelan langsung gitu loh, tidak diangan-angan balat. Nanti malah kedengarannya seperti al-balad, balat yang negara itu, padahal al-bilad atau lantai itu. Jadi untuk mengukur kemampuan pemahaman itu dilakukan lewat istimak. Kemudian ada kiroah atau kemampuan memahami bacaan, terdiri dari 50 soal selama 40 menit.
Jadi ibaratnya satu soal ini kurang dari 1 menit ya. Ya. Harus bisa menjawab kurang dari 1 menit. Padahal bacaannya itu panjang ya. Jadi biasanya memang di TOEFL itu ada rumus cepat supaya langsung dapat jawabannya. Tujuannya untuk mengukur kemampuan membaca cepat, memahami ide pokok, makna tersirat, dan detail teks bahasa Arab. Memahami, jadi misalnya yang tertulis apa, nah kemudian di soal itu nanti beda ya. Jadi tidak sama misalnya, misalnya apa ya? Yadhabu, yadhabu Ahmad ila suq wa yashtari al malabis misalnya. Nah, nanti pertanyaannya itu biasanya memakai mufradat yang sinonim. Jadi tidak pakai mufradat yang ada di bacaan, tapi pakai sinonimnya. Misalnya tadi yashtari al malabis. Nanti di soal itu diganti misalnya ya beta'u. Nah, kalau kita nggak tahu yashtari dan ya beta'u ini akhirnya ya bingung begitu. Yashtari atau misalnya ada di situ yashri. Oh, ini yashri dan yashtari kayaknya anu deh, sama deh. Padahal enggak, padahal justru berlawanan. Yabi'u dengan yabta'u itu berlawanan. Yabi'u itu menjual, yabta'u membeli. Yashri itu menjual, yashtari itu membeli. Nah, kalau kita yang ngira itu yashri dan yashtari yang sama, malah justru salah karena itu lawan katanya. Nah, itu perlunya di dalam kiroah. Berikutnya tarokib atau grammar. Struktur atau tata bahasa Arab. Ini terdiri dari 40 soal dengan waktu 40 menit untuk mengukur kemampuan tata bahasa Arab, nahwu shorof, dan pemahaman struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Ini biasanya yang kayak menyesuaikan antara domirnya, kemudian i'rabnya, misalnya nasab, menggunakan ya nun, nah kayak gitu-gitu. Ini tarokib. Passing grade TOEFL. Nilai TOEFL biasanya dinyatakan dalam skala 310 sampai 677. Yang dipakai umumnya 450 untuk standar minimal kelulusan program akademik atau beasiswa di beberapa universitas. 500 untuk masuk program pascasarjana atau seleksi beasiswa internasional. Dan 550 lebih standar tinggi untuk S3 beasiswa atau seleksi khusus. Ini yang misalnya ada keinginan untuk atau kebutuhan ya untuk melaksanakan TOEFL, tinggal lihat minimal skornya itu 450 atau 500 atau 550. Perbedaan TOEFL, TOEFL dan ujian bahasa Arab lain. Di TOEFL menggunakan bahasa Arab tentunya. Kemudian hampir sama sih ini ya, cuman beda istilah aja. Mengukur kemampuan bahasa Arab, mengukur kemampuan bahasa Inggris. Ini Inggris, Arab. Arab. Istima sama dengan listening, qiraah sama dengan reading, tarakib sama dengan structure. Pengguna Universitas Islam. Format pilihan ganda iya sama. Contoh penyelenggara. Nah, itu saja sih untuk pengantar TOEFL. Ini sedikit curhat ya. Balagohnya ya Ustazah? Sebentar. Nggak ada balagohnya ya? Nggak ada, Ustadz. Sudah selesai balagohnya. Nggak, maksudnya di TOEFL nggak ada balagohnya maksudnya. Nggak ada, nggak Gak ada. ada. TOEFL itu untuk bahasa sehari-hari ya, bahasa Arab sebagai komunikasi. Tapi kok ada bahasa Inggris ya Ustazah?
Buatan niki apa namanya perbandingan saja. Oh iya, nah misalnya. TOEFL dengan TOEFL itu bedanya apa? Ya beda di Oh bahasanya iya, saja kan. Berarti kayak yang untuk menganalisa kayak balaghah sama apa nih yang kalau pertemuan kelima ini berarti nggak ada dalam TOEFL nih berarti ya? Nggak ada. Hmm, TOEFL, TOEFL. Ustadz nah, Abi, Ya, jadi Ustaz, ini mohon penjelasan eh, terkait dengan tuafel ini. Kalau mufrodat kan khususnya saya ya, ini dari pertemuan pertama sampai bulan kelima ini sepertinya apa ya, masih kurang ih, banyak ya. ih. Itu naam yang sama. pertama. Kemudian Iya, yang kedua, ini untuk tesnya ini kan kalau di pusat bahasa di kampus-kampus atau lembaga bahasa kan berbayar. Ya ini seperti apa? Kemudian lembaga yang mengeluarkan apa sertifikat TOEFL-nya ini apa lembaga yang memang include di apa Azhar di Pare ini Wisata? Mohon penjelasan. kalau yang resmi ya itu memang di universitas biasanya. Kemudian biayanya memang mencapai ratusan ribu dan itu tidak tidak include pelatihannya, memang hanya untuk tes saja. Sedangkan biaya untuk kursus TOEFL itu beda lagi. Hmm. Lumayan Siap. mahal juga. Kalau di sini, nanti saya kurang tahu ya. Nanti mungkin Pak Solikun lebih tahu. Tesnya itu untuk TOEFL saja atau semua materi itu juga saya kurang tahu. Kayaknya Tapi bakal Pak, keluar semuanya Ustaz ya. semuanya. Ya, semuanya bakal keluar selama pertemuan 5 kali itu. Iya sih, kalau yang namanya ujian akhir kan gitu ya, harusnya Ya semua betul. materi. Iya. Nah, kalau untuk yang tes TOEFL gratis itu biasanya ada di grup apa ya? Kayaknya punyanya Ustadz ini juga. Ya mungkin di Hmm, Google juga banyak yang keluar. Ustazah, Tapi kalau Ustaznya lisanul kalau Arab belajar. itu apa? Yang saya pernah ikut lisanul Arab itu beda Paris ya? juga ya kayaknya ya, lisan Enggak. laut. Biasanya itu yang gratis ya ada itu. Cuman nanti kan kalau kita butuh sertifikatnya harus bayar. Iya, iya. Ya, Tapi Iya. yang 90. gratis itu yang artinya bukan yang resmi untuk misal kayak syarat beasiswa atau kampus ya Kak. Jadi cuman kita kalau ingin mengukur kemampuan kita saja. Mm-mm. Kalau yang Materinya beda-beda. kebutuhan, nah kalau yang kebutuhan resmi ya harus di universitas atau lembaga resmi yang lain. Berarti yang online ini cuma hanya untuk sekedar menguji kemampuan kita saja ini, Ustazah ya. Nah, Sahih. Kita cuma nggak mendapat sertifikat berarti ya. Ya, paling paling ya ini cuman keluar skornya. Eh, Anda mendapatkan skor misalnya 520 gitu. Kalau mau menginginkan sertifikat, silahkan hubungi ini kayak gitu kan. Ya. Berarti kalau sertifikatnya mungkin berarti harus sesuai nilai kayak lalu dihubungi adminnya berarti ya. Iya, menghubungi Tapi admin. kalau TOEFL ini berarti gratis ya, cuman tapi hanya sekedar mengukur nilai apa kemampuan kita aja. Tapi kalau udah nilainya sesuai dengan standar, baru baru bisa mendapatkan sertifikatnya. Apakah begitu, Ustazah atau enggak? Ana soalnya lagi tegang nih. Ya. Mana Mas? Bisa Ya, diulang kok, Akhi. Kalau misalnya nilainya nggak tercapai, itu bisa diulang lagi, nggak apa-apa. Ngikutin lagi gitu. Tapi ini nggak berbayar berarti ya, kecuali sertifikatnya. Kayaknya sih tetap, Akhi, tetap adminnya tetap. Cuman kebijakannya berapa-berapa itu admin nanti yang paling tahu. Ya itu Pak. Ya, Ana mungkin juga butuh informasi ini. Soalnya ya bagus lah kalau TOEFL atau tesnya itu nggak berbayar. Maksudnya cuma sertifikatnya. Cuman ya kalau yang tahu sih mungkin cuma adminnya. Soalnya Ana juga butuh waktu juga sih. Tapi katanya memang kata adminnya lewat lewat ke Bapak tadi berarti semua materi yang di apa ya di tesnya ya atau yang apa kalau ini cuma tiga nih aja sesuai dengan yang Ya, yang dari pertama itu juga muncul semuanya, cuman ya dibagi berapa-berapa begitu, Akhi. kalau yang kayak yang balaghah sama yang materi yang kelima masuk Bakal nggak ada ya yang kalau muncul, sebagian pasti ada yang muncul, sebagian. sebagian ya. Ya, tapi yang ngisi kalau nggak bisa ngisi semua ya sebagian yang tahu aja gitu.
Ini berarti kalau yang 3 nih memang udah dalam satu ujiannya tersebut atau memang kita mengikuti 3 tes yang berbeda nih ya? Kayaknya pasti berbeda. Berarti satu hari yang satunya ini, satunya gini, begitu ya Iya dalam setiap betul, betul. kayak level game aja berarti. Iya Ya, betul. Cuman menguji kemampuan kita saja, Oke. mm, mm. Tapi bisa diulang kok. Jadi nggak usah tegang. Ya itu. Ya semoga aja nggak pernah juga ya tesnya dengerin usaha-usaha kita yang semangat 45. Ya kecuali TOEFL di anak sekolah yang mau nyalon CPNS ya mungkin lain. Oke. Iya Izin iya. tanya Ustazah, Nah, Ustazah. Jadi kalau kita mau ujian TOEFL ini kita dapatkan dari mana, Pak Ustazah? Ada linknya atau kayak mana gitu? biasanya kemarin itu ada di mana ya? Biasanya ada lembaga kursus di Pare itu yang menginformasikan ada tes TOEFL gratis begitu. Tapi ya tidak selalu karena sebenarnya di mana-mana tes TOEFL yang resmi itu berbayar. Tapi kalau ada yang gratis itu ya untuk eh, meningkatkan itu tadi ya promosi lembaganya. Mana ya di kemarin? Iya, biar Tapi kita tahu ya, saja kan, biar kita cari infonya gitu. Karena Ya kita anak kira perlu ini di TOEFL ini. di Halako Arab ini menyediakan TOEFL itu. Anda juga kurang tahu itu. Iya, Makanya Anda ada. bertanya. Nah itu dia kan Ada. sama-sama. Cuman dia linknya tuh cuman sekali momen beberapa atau gimana gitu. Kita ini. nih coba saya kasih link ya. Tapi ini ya bukan yang resmi, cuman kalau mau coba-coba boleh. Ya buat belajar Ustaz ya. Nah, Penjajakan Kalau lah bahasa. misalnya Ustazah ada berbayar gimana? online nggak masalah. Misalnya TOEFL bahasa Arab ini misal berbayar online ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapat sertifikatnya daripada nanti kita harus ke kampus kan, Nah. ya kita kan jauh kan gitu. Oh iya, ini Lisanul Arab. Hmm. Nah, nggak apa-apa online berbayar, nggak masalah. Penting Iya kan waktu kita silakan, nggak termakan di jalan. silakan kalau itu monggo saja. Itu sudah saya kirimkan linknya di grup. Kalau Oh, berkenan silakan. apa ini apa nanti ini eh, les kita ini saja ada memang yang dibilang saudara kita tadi ada TOEFL-nya juga. Kalau memang bisa dari sini nggak apa-apa gitu. Saya kurang tahu. Materinya beda soalnya. Nggak sama. Kalau yang saya kirim itu gratis kok, Ustazah. Ya, kasih saja ya. Ada lagi? Ustazah, Saya setuju. Kalau misalnya di Inggris itu kan TOEFL sama IELTS, Ayo, apakah IELTS ya? Apakah ada juga IELTS-nya kalau TOEFL nggak ada atau kayaknya. enggak ada ya? Nggak ada. Ustazah, Iya, sekarang soal. Nah, tafadhol Ustaz. Ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ini berarti kita nanti bahas-bahas soal TOEFL ya. Berarti otomatis kita juga mengulang nahu sorof atau ya Ustazah. Ya, kita ulas nanti kalau misal kan ada latihan soalnya, terus nanti kita kerjakan, habis itu kita bahas. Jadi sekalian mengulas nahwu sorof. Lanjut saja. Gimana Ustazah? Lanjut saja. Sudah Ustazah, materinya sudah habis ini. Tadi ya, oh ya saya tadi mau curhat sedikit.
Sebenarnya yang dikirim ini kan untuk pertemuan satu ya, ini cuma 2 halaman pengantar ini saja. Coba bayangkan kalau tidak ada balagoh tadi, terus saya menyampaikan ini cuma dalam waktu 5 menit, terus kita ngapain? Kayak kupas Hmm, tuntas Ustaz ya. tahu Gimana? Gimana Pak? Kupas tuntas. Mas Tonton, Belajar isinya cuma bahasa kayak Arab aja gini. Ustazah. Percakapan Ustazah. Gimana? Ustazah. Belajar bahasa Arab, percakapan. Nah, Kan itu sudah di bulan pertama, kalau memang waktunya Ustaz. kurang, belajar bahasa Arab. Sudah ada bagiannya, sudah Ya betul. lewat di bulan pertama. Ini mungkin ya besok kayak ada istimewa, terus soal-soal gitu mungkin ya. Ya, buat penjajakan Ustaz ya. Nah, Terus ada istimewa itu saja. Nanti kita menjawab contohnya bagaimana saja ya. ya Kalau nanti bahasa Arab itu saya kan istimewa. Sesuai. gini ya, misalnya besok ada 5 soal, terus saya putarkan istimewanya 2 sampai 3 kali. Nah, para peserta bisa menuliskan dulu, misalnya nomor 1 jawabannya A. Tulis saja dulu ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah selesai, nomor 1 jawabannya apa? Ternyata ada yang jawab B, berarti salah. Silakan dinilai sendiri. Oh, Gitu. jadi istimewanya itu saja nggak ada tulisannya, nggak ada Ya tulisannya. nggak Jadi ada, kita yang oh, cuma ada pilihan jawaban, nggak ada Ya. teksnya. berpikir betul nih berarti. Ya kalau ada tagnya dipelajarin dulu ya Ustaz ya. Iya dong. Itu namanya Namanya bukan TOEFL. istimewa dong. Ya bukan TOEFL namanya. Terus yang agak repot itu ternyata ini Ustaz ya, apa teksnya itu gundul ya yang untuk TOEFL itu ya. Ya pasti kayaknya. Oke, Iya, iya. jadi ya Pegon saya ini semua kayaknya. Pak Solihun, saya ini yang gondrong aja saya masih agak mikir ini. Ya Bismillah lah insya Allah. Nanti diulang-ulang nggak apa-apa. Karena soalnya cuma sedikit. Ulang sampai. Ya makanya Ustaz ya. Jadi misalnya istimak tuh itu mesti harus dikupas tuntas supaya pemahamannya itu hampir seluruh katakanlah eh, di yang belajar di sini paham gitu Ustaz ya. Insya Allah. Ustazah, ini Afan ya. Ya mungkin ini Ustazah nggak tahu ya. Ya tapi Ana nggak tahu kalau Halaqah Arab ini juga menyediakan kayak semacam TOEFL gitu, yang apa? Entah kayak gratis berbayar tuh Ana juga nggak tahu karena soalnya di promosi apanya gambarnya yang dikasih sama kakak Ana tuh dia ada kayak dapat sertifikat gitu. Entahlah, Ana juga itu masih bingung gitu. Karena kan kayak saya bilang ya TOEFL yang entah yang di Halaqah Arabi atau yang di tempat ini kan Ana nggak tahu nih masih dari yayasan yang sama atau enggak nih yang dikasih di link. Itu yang apa dari Halaqah Arabi atau enggak gitu. Karena kayak beda lagi. Kan cuma baru sekedar one try kayak sekedar apa mencoba aja bukan yang langsung ke universitas TOEFL-nya. Oh iya. Kayak try out gitu kan. Try out. Tapi yang Anda nggak tahu kalau Halaqah Arabi ini juga memberikan kayak try out dari tempat dari Halaqah Arabinya langsung atau enggak, Anda juga kurang tahu gitu. Saya juga sama nggak tahu. Kalau Pak Saton ini tahu nih yang apa Asaliku sih paling tahu ini. Wah, entar keluarin dulu. Kalau belum keluar ya nggak tahu. Iya iya iya. Ya kita ikuti dulu lah ya. Sesuai alurnya atau hafal ini kita pelajari dulu. Mulai dari Ya betul. istimewa, kiroah, baru nanti tarokib. Ya begitu. Jadi supaya nantinya setelah memahami hal ini kan ketika nanti di ujian TOEFL kan sedikit banyak ada pemahaman gitu Sada. Nah, Ada persiapan gitulah ya. Tapi Ya gitu walaupun kira-kira. memang ada bisa diulang-ulang, tapi setidaknya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan dalam ujian tersebut lah ya. Ya betul. Kira-kira begitu kurang lebihnya. Hmm. Soalnya materinya tuh nggak mungkin sama, beda-beda terus dari admin. Iya, nggak yang intinya Pak udah tahu nanti apa yang mau dihadapi gitulah ya, yang Oh ininya. iya betul. Ya kayaknya sih teman-teman yang lainnya sudah pada lihai semua dah. Karena yang apa juga bukan yang backgroundnya bukan di pondok sih, tapi lebih tepatnya yang nggak fokus ke bahasa Arab atau membahas kitab-kitab itu juga kadang memang lah masih baru, anak newbie dalam hal ini. Ya, yang penting tetap harus belajar, Akhir.
Nah, sampai mungkin kapanpun gitu. Ini saya setengah abad saya masih belajar terus. ya Saya nggak suka alhamdulillah ngajar, sukanya belajar saya. harus ngajar juga, maksudnya mungkin bukan apa, tapi kayak berbagi ilmu lah yang ini. Biar apa? Biar amal juga lah, ada amal. Kalau tahu lah, yang minimal kan satu kalimat gitu. Iya. Baik tahu. Anda kan juga sama gitu. Ya. Kayak bahasa Inggris juga ada anak kurang tahu, tapi ya minimal kasih apa kayak pengetahuan ke yang lain lah, biar ada. Minal mahdi ilalah tilah ya. Nah, Mohon izin ini ya, kalau apa Ustadzah di sini berkenan, saya punya apa saya saat ini lagi aktif bikin konten-konten bahasa Arab, nahwu sorof di media sosial. Kalau berkenan nanti bisa follow, ada Oh, iya. Instagram atau TikTok, ada juga saluran WhatsApp juga ada kalau yang nggak punya medsos. Ada di TikTok, ada di WA, ada apa lagi Ustazah? Instagram Pak Solikun. Instagram. Oh iya, Ya, nanti di grup Ustazah ya di ini ya di share ininya biar kita bisa invite. Baik, insya Allah. Sambil untuk persiapan TOEFL juga ini kan ya, misalnya nanti mi'rab atau apa kan bisa berkaitan. Iya betul Ustazah. WA Ustazah ada di grup. Ada? Yang ngirim link itu WA saya Ustazah. Ya disimpan biar keluar nanti dari WA. Baik, mungkin naktafi. Ustazah, info kelas yang itu gimana kabarnya? Kelas yang Yang kelas bahasa kitab itu ini juga masih masa pendaftaran Ustadz, belum dimulai kelasnya. Tapi kan beberapa teman-teman di sini mau ikut yang halakoh dulu gitu kan. Ya monggo nanti kalau berkehendak silahkan bisa ikut. Nanti kita jadwalkan lagi. Ya baik Ustazah. Saya lihatnya itunya di mana ya? Apanya Ustadz, flyernya ya? Apa namanya? Kalau mau daftar itu via mana ya? Ini coba nanti di channel WhatsApp-nya tadi nanti ada kok. Saya kemarin ngirim posternya kayaknya deh, yang di grup bulan keempat itu saya kirimin posternya. Iya ada di grup Iya keempat. ada Ustazah. Nih. Ya gitu ya. Ada di bulan keempat ya? Nah. Yakfi? Maafin Ustazah. Yakfi Ustazah. Tamam, hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.